Halo Scorpio, welcome back to my channel. Apa kabar Scorpio semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia pastinya ya. Oke, Scorpio, kita reading lagi. Kali ini akan bertemakan tentang keberkahan. Keberkahan apa yang akan kamu dapatkan, akan kamu rasakan di dalam waktu dekat ini. Kita akan coba lihat di sini ya. Scorpio, ingat bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu, apapun itu harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Scorpio, kamu renungkan sejenak. Kita akan lihat di sini keberkahan dari segi finansial kamu, keberkahan dari pekerjaan kamu atau karir kamu, dan juga keberkahan dari asmaranya kamu di sini. Kita akan lihat ya. Fokuskan pada kartu ini. Bayangkan dia orang yang kamu fokuskan ya. Kita ulang kembali. Kamu lihat kartu ini, kamu rasakan energi kamu. Fokus dengan kartu ini. Bayangkan dia orang yang kamu fokuskan ya. Dan buat Scorpio, di sini energi banyak orang juga ya. Kadang-kadang yang kebaca itu bisa saja energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Dan tidak semua juga dari Scorpio akan resonate dengan bacaan ini. Buat Scorpio yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum pihak kepada kamu ya. Kita ambil satu lagi di sini. Kartu buat Scorpio. Ada dating woman ya. Di sini terlihat bahwa dari segi asmara kamu, kita baca dulu ya. Di sini ada energi yin dan yang, dimana ya ada energi mirror di sini ya. Kamu merasakan bahwa seseorang itu, wah aku ternyata punya rasa sama dia gitu ya. Ternyata apa yang aku rasakan dia juga merasakan gitu ya. Ada energi mirror di sini. Ada angel of love juga, bahwa ada malaikat cinta di sini yang hadir dalam hidup kamu, yang dulu di awal kamu penuh dengan masalah percintaan kamu ya, baik itu yang sudah menikah, bisa saja masalah dalam rumah tangga, atau bagi kamu yang berpacaran atau hanya sepasang kekasih ya, kamu selalu mendapatkan satu masalah dalam hubungan kamu, entah itu konflik, pertengkaran ya, atau hal-hal yang sepele seperti itu. Dan juga sebagian dari kamu ataupun dia ada juga ya yang sering on off di sini, yang pergi tanpa pesan, datang ya ya seperti itu ya, kayak jelangkung gitu ya. Nah, jadi di sini itulah akhirnya mereka cinta itu berkata ya, aku harus nih memperbaiki hubungan kamu dengan seseorang. Aku harus memperbaiki nih asmaranya kamu gitu. Yang dulu di awal kamu mempunyai selalu masalah aja ya, kamu selalu sedih, kamu selalu dikecewakan, kamu selalu dikhianati. Nah saat sekarang kamu harus berubah. Nah itulah keberkahan yang kamu dapat mungkin ya, karena kamu udah capek nih menderita terus, kamu udah capek dengan dikhianati, atau kamu sering di ghosting atau di apa ya gitu. Jadi di sini akhirnya mereka cinta menyadari bahwa kamu itu patut bahagia gitu. Kamu itu pantas untuk bahagia. Itulah dikarenakan keikhlasan kamu menerima masalah yang kamu hadapi, dan akhirnya kamu mendapatkan keberkahan itu. Oke. Apa keberkahan yang kamu dapatkan? Ada seseorang di sini yang sama seperti kamu keinginannya. Apa? Aku pengen mendapatkan seseorang yang lebih baik dari kemarin gitu ya. Dan aku pengen mendapatkan seseorang yang bisa mengerti akan aku. Dan ternyata di sini kamu mendapatkan itu. Kamu akan terlihat di sini bahwa mereka cinta itu memberikan suatu jalan kepada kamu, dimana kamu akan ketemu dengan seseorang ya yang juga cerminan kamu seperti itu. Karena ya jodoh itu cerminan kita. Dan jodoh itu yang seperti pernah kita bahas di readingan sebelumnya tentang jodoh. Nah, kalau memang jodoh itu pasti bertemu. Oke, Scorpio. Tidak semua juga orang yang sudah bertemu berjodoh, tidak ya. Tapi kalau jodoh itu pasti akan ketemu. Nah, disinilah
pertemuan kamu mungkin dengan jodohnya kamu, ya. Kamu di sini akan ada suatu kemenangan yang kamu raih. Kamu sadar aku dulunya itu ya pernah dikhianati, ataupun kamu yang mengkhianati gitu, dan akhirnya karma juga dia rasakan ataupun kamu rasakan dari apa perbuatan kamu selama ini terhadap pasangan kamu gitu ya. Dan sebagian dari kamu juga pengen nih, aku pengen move on dari masalah ini, aku pengen healing saat ini, aku pengen melupakan dia, walaupun sangat berat sekali untuk melupakan dia gitu ya. Itu harapan kamu. Akhirnya apa yang menjadi keinginan kamu? Kemenangan itu akan kamu raih di sini. Aku berhasil ternyata. Aku berhasil bisa move on dari dia. Aku berhasil healing dari dia gitu ya. Aku berhasil bisa terlepas dari dia. Itulah kemenangan kamu di sini ya, terlihat. Kalau kita sinkronkan kartu ini ya, kartu pertama sama kartu terakhir, nah itu sangat sangat cocok sekali, di mana seseorang memikirkan kamu dan itu sama seperti apa yang kamu pikirkan gitu ya. Ada energi yin dan yang di sini ya, itu energinya mirror antara kamu dengan dia. Walaupun di sini terlihat ada perbedaan antara kamu dengan dia, tetapi semua itu ya kamu menilainya dari sebuah kekurangan. Aku harus menyukai dia dari kekurangan dia. Kalau seandainya aku melihat dia dari kelebihan dia, aku mencintai dia dari kelebihan dia, nah aku yakin hubungan ini tidak akan lama, gitu ya. Itu karena kamu pelajaran juga bagi kamu ya. Sebelumnya kamu juga pernah mengalami hal itu, dimana bahwa kamu mencintai seseorang itu dari kelebihannya. Aku melihat nih, dia cantik, dia kaya, dia tampan ya. Aku harus bisa nih mendapatkan dia. Nah itu tujuan kamu apa? Dari awal itu kamu hanya memikirkan wah kondisi fisik gitu ya. Seperti itu. Jadi niat dari awal itu tidak baik ya, akhirnya kedepannya juga tidak akan baik, Scorpio. Oke. Nah itu dari segi asmara kamu. Kita akan lihat di sini dari segi finansial kamu atau dari segi keuangan kamu di sini. Kita akan coba baca ya. Karena di sini yang kebaca, yang kebuka itu hanya masalah percintaan. Oke. Angel of Balance. Oke. Satu lagi kita ambil. Scorpio, bagi yang pengen personal reading, mau coaching, itu ada kontak person yang ada di kolom deskripsi. Boleh kamu langsung WA atau DM di IG, itu langsung terkoneksi sama saya ya. Dan di sini kita akan lihat. Oke. Ada awan gelap di sini, ada soul morning ya. Ada peringatan sebenarnya sama kamu, buat kamu di mana dalam segi karir kamu ya, mungkin kamu sudah diperingati ya, atau itu ada naluri kamu mengatakan bahwa sebenarnya pekerjaan ini tidak pantas buat kamu, sebenarnya pekerjaan ini tidak baik buat kamu, tapi kamu terus membuat bahwa ya aku harus mendapatkan itu, aku harus mendapatkan pekerjaan itu. Nah, di situ yang kamu rasakan. Padahal di sini kamu sudah diingatkan. Kadang-kala kamu diingatkan itu dari intuisi kamu, di mana aku bermimpi semalam. Kayaknya pekerjaan itu ya tidak pantas buat aku. Kenapa aku bisa bermimpi seperti itu? Ya bisa saja itu satu kode buat kamu bahwa kamu tidak bisa melanjutkan pekerjaan itu, gitu ya. Itu intinya di sini. Karena terlihat di sini bahwa akan ada energi negatif dalam itu, dalam masalah pekerjaan kamu atau dalam usaha kamu di sini. Misalnya ya, contoh, aku pengen buka usaha saat ini yang lagi booming atau apa gitu ya. Saat pengen apa nih? Kan ada itu yang lagi viral kemarin itu kayak arisan, kayak sistem online gitu. Nah itu kan banyak ya
orang yang kena tipu atau apa gitu ya. Tapi kamu mau nih, aku mau nih nanamin saham aku ke situ gitu. Ternyata itu perusahaannya tidak valid atau mungkin tidak ada izin usahanya ya. Jadi kamu berani nih, akhirnya kamu tertipu seperti itu. Jadi kamu di sini harus lebih berhati-hati ya. Itu intinya di sini. Jangan sampai kamu masuk ke jurang di mana kamu akan hancur dari segi finansial kamu atau dari segi pekerjaan kamu. Jadi di situ kamu harus sangat berhati-hati di sini. Karena di sini kamu butuh perjuangan juga ya. Dari segi pekerjaan kamu itu banyak juga kadang-kala orang yang suka atau orang yang tidak suka sama kita ya. Pro dan kontra itu selalu terjadi di kehidupan kita ini. Apalagi kalau saat kita sudah sukses di sini ya. Nah, dengan hati-hatinya kamu di sini, dengan memang pemikirannya matang di sini, akhirnya kamu bisa ya menyeimbangkan semuanya. Hidup kamu di sini sudah seimbang, baik itu dari segi finansial kamu atau dari segi asmara kamu, percintaan kamu. Nah, itu keberkahan yang akan kamu dapat di sini. Oke, semuanya itu sudah bisa balance ya, antara keuangan kamu ya, antara perasaan dan cinta kamu di sini itu udah bisa kamu balancekan gitu. Itu. Dan di sini juga ya terlihat bahwa kamu itu ada punya relasi bisnis atau siapa itu ya. Kamu berada dalam suatu komunitas ya, dan dimana komunitas itu bisa dikatakan ada keberuntungan bagi kamu, dan itu harus kamu pupuk, harus kamu jaga itu ya, silaturahmi dengan mereka atau apapun itu, baik itu dari segi usahanya kamu atau dari segi silaturahmi kekeluargaannya kamu. Nah, itu harus kamu jaga sekali. Oke. Karena di sini kamu tahu butuh perjuangan untuk menghasilkan sesuatu yang besar gitu ya. Itu kamu di sini menggambarkan pejuang sejati. Dengan usahanya kamu di sinilah niatnya kamu di sini, akhirnya kamu dapatkan keberkahan. Itu ya. Harapan-harapan itu akan kamu dapatkan di sini buat Scorpio. Oke, kita akan lihat kembali di sini. Selanjutnya dengan kartu tarot. Ya, di sini kalau dilihat dari segi keuangan kamu, walaupun kamu disuruh untuk waspada, harus berhati-hati ya. Dimana ya kalau kita di dunia bisnis ini ya pasti ada yang suka dan tidak suka sama kita, dan itu kamu harus berhati-hati, baik itu dalam bertindak, baik itu dalam berbicara ya, atau mengambil keputusan. Nah, itu kamu sangat harus hati-hati sekali. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita ambil lagi kartunya. Keberkahan apa lagi yang akan kamu dapatkan di sini? Ada the Hierophant di sini ya. Ada Seven of Cups. Ada the Tower. Ada Three of Pentacles. Ada Two of Pentacles di sini. Nah, di sini terlihat bahwa ada elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio, dan juga ada elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri di sini. Nah, itu sangat dominan sekali kepada kamu. Ya. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa saat ini kamu mencoba untuk mencari pencerahan ya, atau kamu di sini mencari jalannya menuju ke sisi spiritual kamu, di mana kamu harus menyerahkan semua ini kepada Tuhan, bahwa aku hidup itu ya karena Tuhan. Siapapun Tuhan kamu di sini itu sama ya. Nah, jadi di sini kamu menyerahkan kepada Tuhan bahwa kamu sadar hidup ini berjalan itu ya atas kuasanya Tuhan. Jadi apapun itu di sini yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan, apapun yang kamu inginkan di sini, kamu selalu minta kepada Tuhan. Ya. Itulah yang terjadi, keberkahan bagi kamu. Kamu menyadari bahwa aku harus yakin, aku harus bisa meminta kepada Tuhan, dan aku harus sering-sering berdoa di sini. Dan itu aku ya memang dari dalam hati aku mengatakan hal seperti itu, karena aku yakin pertolongan Tuhan itu pasti ada buat kita. Oke, buat Scorpio, dengan adanya keyakinan kamu di sini, akhirnya kamu banyak mendapatkan pilihan. Bisa saja keberkahan yang kamu dapatkan ini banyak sekali, apapun itu.
Kamu tinggal pilih, kamu mau yang mana, aku akan kasih. Nah itulah bayangan dimana bahwa Tuhan itu selalu berada dekat kita. Oke, buat Scorpio di sini. Nah, ada juga di sini kebaca bahwa energi kamu itu sempat juga ya terpuruk. Kamu sempat juga jatuh ya, jatuh bangun, dan akhirnya kamu bangkit lagi di sini, membangun segala sesuatu yang menjadi impian kamu di sini. Itulah hebatnya kamu, orang yang cepat menyadari bahwa aku tidak akan bisa terpuruk lama-lama. Aku tidak akan bisa seperti ini lama-lama, gitu ya. Aku harus bangkit di sini. Nah, itulah suatu kerja kerasnya kamu, energi yang kamu rasakan, power kamu yang cukup kuat di sini ya. Kamu sering ya di sini mencoba untuk meminta pendapat sama teman-teman, atau selalu curhat kepada teman-teman, atau rekan-rekan kerja kamu, atau relasi kamu di sini yang merupakan dia orang yang terdekat bagi kamu. Jadi kamu selalu nih minta pendapat di sini ya, minta saran, petunjuk, apa ya yang harus aku lakukan kalau kondisi aku seperti ini, kalau keadaan aku seperti ini, usaha aku seperti ini. Nah, disitulah ya, kamu di sini butuh teman sebenarnya. Walaupun di sini kamu mempunyai seseorang kekasih ya, tapi kita juga butuh teman untuk bisa meminta pendapat atau pencerahan dari teman-teman kita. Karena kalau sesuatu yang kita pendam tidak bisa kita keluarkan, nah itu akan menyakiti hati kita, menyakiti tubuh kita, raga kita, ya. Dan bisa saja kamu juga nanti akan emosian orangnya, emosional ya. Jadi ya apapun di sini itu kamu butuh teman ya. Gambaran di sini, teman tempat curhat atau teman untuk berbagi ya. Kalau terlihat di sini itu juga sebuah keberkahan ya buat kamu. Kamu ditemukan dengan orang-orang yang baik ya, orang yang bisa mensupport kamu di sini, orang yang bisa mendukung kamu dalam segala hal. Oke, sehingga kamu bisa menyeimbangkan semuanya itu. Akhirnya kamu bisa mendapatkan proses di mana menuju kesuksesan. Itu ya buat Scorpio di sini. Oke. Kita akan coba lihat lagi di sini buat Scorpio. Nah, untuk percintaan kamu sepertinya ada juga ya. Kamu berdilin dengan seseorang ya yang sudah menikah, ataupun orang yang lebih tua dari kamu ya. Bisa saja di sini. Tapi itu mungkin tidak jadi masalah buat kamu ya. Karena intinya kamu yang menyukai dia juga menyukai kamu. Kamu di sana saling sayang ya, saling pengertian, nggak ada masalah di sana. Atau juga di sini bagi kamu yang sudah menikah dan belum mempunyai anak gitu ya, kamu selalu berdoa nih, kamu selalu berusaha ya untuk bisa mendapatkan keturunan, dan akhirnya itu bisa tercapai ya berkat usahanya kamu, berkat keyakinan kamu kepada Tuhan bahwa kamu akan diberikan keturunan. Nah itu akan ada ya, seperti itu. Di sini ada Ace of Wands juga, elemen api Aries Leo Sagi, dan elemen air Kaisar Pisces Scorpio ya di sini ya. Itu zodiak individu kamu. Nah ini juga gambaran di mana Pentacles, bahwa kamu akan menjadi seorang yang kaya raya, orang yang mapan dalam dalam dunia pekerjaan ataupun dalam bisnis kamu. Nah itu kamu akan berhasil di sini ya buat kamu. Tetapi kamu jangan melupakan untuk selalu berbagi di sini ya. Karena dengan berbagi itulah yang akan menjaga semua harta kita, menjaga semua apapun yang ada dalam hidup kita. Itu ya intinya. Buat Scorpio di sini. Terlihat juga di sini akan ada sebuah perasaan juga yang kamu dapatkan, walaupun kamu itu ada perbedaan umur dengan dia, ataupun dia sudah menikah, ataupun kamu di sini kondisinya sudah menikah, tapi masih ada rasa antara kamu dengan dia. Itu perubahannya ya. Nah, keberkahan di sini apa? Ya, kamu masih merasakan cinta gitu ya. Itu ya di sini. Walaupun siapa dia, walaupun kamu sadar bahwa hubungan kamu itu tidak bisa bersatu, tapi aku bersyukur aku punya cinta kepada seseorang gitu ya. Itu yang kamu rasakan di sini. Dan jika itu terjadi pada kamu bahwa kamu cinta seseorang dan harus terputus, kamu juga bisa menyadari di sini, ya mungkin ini belum jodohnya aku. Aku yakin ke depannya Tuhan akan berikan yang terbaik buat aku.
Disitulah kamu di sini selalu berpikir positif. Ada semua harapan-harapan itu selalu kamu datangkan dalam pikiran kamu, sehingga walaupun kamu saat ini lagi terpuruk, kamu berusaha untuk bahagia di sini. Itu gambaran dari kamu ya, Scorpio. Oke, semoga Scorpio bisa terhibur dengan ini. Semoga Scorpio mendapatkan pencerahan dari ini ya. Semoga bermanfaat Scorpio. Sampai ketemu lagi. Dadah.